Halo, apa kabar? Ya, jadi di video kali ini saya mau unboxing satu buah smartphone hasil belanja THR saya kemarin. Jadi awalnya tuh saya nggak akan beli smartphone ini ya, karena nggak tahu kenapa nggak pengen aja gitu. Tapi beberapa hari yang lalu pas saya buka marketplace, saya lihat itu ada diskon yang sangat menarik. Diskonnya tuh sampai dengan 1,3 juta. Jadi ya udahlah ya, karena diskon itu lumayan buat dipakai bikin video atau bikin konten. Akhirnya saya putuskan untuk beli smartphone ini. Harga smartphone itu di harga 12 jutaan aslinya, pas kemarin itu ada diskon 1,3 plus asuransi segala macem. Untuk buat pengiriman itu saya bayar di sekitar 10,8 juta. Jadi bersihnya mungkin di 1,2 jutaan lah ya diskonnya. Nah, ini dia barangnya udah nyampe, sekaligus saya mau dokumentasi karena di sini disuruh untuk melakukan dokumentasi perekaman video. Yaudah yuk, langsung aja kita buka si smartphone-nya. Let's go. Oke, ini dia instruksi unboxing-nya. Langsung aja kita buka ya. Nah, untuk smartphone yang saya beli itu adalah Xiaomi. Ya, ini dia Xiaomi 15. Dan ini saya masih dapat free wireless charger. Jadi total yang saya bayarkan seperti yang saya bilang tadi adalah di harga 10.800.000. Itu lengkap, dapat smartphone-nya satu paket dan juga untuk promo wireless charger-nya itu juga masih dapat. Jadi lumayan banget daripada saya beli di counter kan. Harganya mahal ya, di harga 12 juta. Kalau ini lumayan. Untuk wireless chargernya kita lihat dulu bentar ya. Nah, ini dia untuk wireless chargernya dapat yang kapasitas 50 watt. Ini lumayan banget ya. Bisa jadi stand HP juga, nanti tinggal ditaruh begini aja. Nah, taruh begini dan dipakai buat ngecas. Lumayan. Kita lanjut untuk buka smartphone-nya ya. Ini Xiaomi 15. Yang saya beli ini adalah yang varian, ya ini varian green yang kapasitas 256 GB. Kenapa saya nggak beli yang 512 GB? Karena buat saya 256 GB itu masih sangat cukup ya. Karena smartphone saya yang saya pakai sekarang ini adalah Vivo X100. Itu di 256 GB juga dan free storage-nya masih ada sekitar 120 GB. Masih setengahnya, masih jauh lah. Dan kita lihat ya untuk smartphone-nya. Oke, seperti biasa ini kartu ucapan selamat datang di keluarga Xiaomi. Lalu di sini ada satu kompartemen yang isinya pin ejector untuk SIM tray dan satu buah case. Wah, ini kalian bisa lihat ya, tangan orang pabriknya kotor ya ini. Lihat ada bekas-bekas sidik jari. Tidak bersih, tidak steril di pabriknya. Dan ini untuk smartphone-nya. Ini ukurannya mengingatkan saya sama X200 Pro Mini yang sempat saya bahas kemarin. Kalau kalian ada yang nonton videonya tuh yang ini, secara feel genggamnya ini kayaknya mirip. Lalu di dalamnya seperti biasa ada kabel charger dan juga ada kepala charger berkapasitas 90 watt. Ini kapasitasnya udah lumayan kenceng ya. Bukan lumayan lagi, ini udah kenceng banget jatuhnya. Oke, ini dia untuk smartphone-nya. Ini yang saya beli warnanya warna hijau. Kayaknya warna hijau ini lagi ngetren ya di 2025 ini. Cukup banyak yang pakai warna hijau gini dan ya feel-nya bener ini mirip banget dengan X200 Pro Mini yang dengar-dengar rumornya itu bakal masuk resmi ke Indonesia. Jadi kalau beneran nanti X200 Pro Mini itu masuk ke Indonesia, itu nanti bakal coba saya akan compare lah dengan si Xiaomi 15 ini. Tapi saya juga nggak tahu itu gosipnya, karena kan kemarin ke India itu masuk ya. Nah, untuk si HP-nya sendiri, dia punya bump kamera yang super tebel ya. Kalian bisa lihat, ini untuk mengakomodir lensa telefoto ya harusnya. Ini tebal banget bump kameranya, tapi overall untuk si smartphone-nya itu nggak terlalu tebal. Untuk feel-nya ini sih sangat solid ya. Nah, untuk kamera belakangnya ini tuh ada 4 ya. Secara desain, saya tuh pernah bahas di Xiaomi 14T kemarin kalau saya bilang desainnya kurang bagus karena kayak kompor gas gitu ya. Tapi di sini ini dengan layout yang sama, cuman bulatan-bulatannya itu dibuat samar, jadi nggak begitu kelihatan kayak kompor gas, jadi kelihatan lebih clean. Untuk kameranya di sini dia menggunakan triple 50 megapiksel, ada kamera utama, lalu kamera telefoto itu yang 2,6 ya, 2,6 optical zoom,
dan juga ultrawide 50 megapiksel. Di sebelah kanan ada tombol power dan juga volume up, volume down. Di bawah ada speaker dan juga SIM tray. Di sisi sebelah sini clean, bersih. Di atas juga bersih. Ini nggak ada air blasternya. Atau air blasternya di belakang ya. Nanti kita coba ya. Dan ya di bagian depan ini ada satu buah kamera beresolusi 32 megapiksel. Oke, ini saya nyalain dan setup terlebih dahulu. Nanti kita kembali saat udah di home screen. Oke, ini dia untuk si HP-nya udah saya setting. Yang pertama bakal kita coba adalah fingerprint reader-nya ya. Ini kecepatannya seperti apa ya? 1, 2, 3. Oke, fingerprint reader-nya udah pasti kenceng ya karena flagship. Dan ngomong-ngomong ini lumayan panas ya karena dia lagi restore data dari Google saya. Ini lumayan banget angetnya. Jadi paling saya di sini nggak tes performa dulu karena pasti bakal panas ya. Dia lagi sibuk nge-restore data. Nah, untuk ukurannya sendiri, ini tuh dia emang lumayan kecil ya. Maksud saya tuh kecil untuk ukuran smartphone zaman sekarang ya, karena dia ada di 6,36. Ini emang compact ya, jika dibandingkan dengan smartphone kebanyakan, itu kan segede gini, ini 6,78. Ini tuh hanya 6,36, persis seperti Xiaomi Vivo X200 Pro Mini yang sempat saya bahas kemarin. Untuk layarnya sendiri, dia udah LTPO ya. Kita coba cek untuk LTPO-nya. Nah, ini untuk LTPO-nya dia running ya, kalian bisa lihat ini diem di 1 Hz dan kalau begini dia ada di 24, bergerak ya, fleksibel ya antara 24 sampai dengan 1 sampai dengan 120. Kalau di bagian even di bagian home screen kayak gini dia pun akan stay di 1 kalau emang enggak diapa-apain. Terus untuk resolusinya dia pakai 1200 ya, lebih dari 1080, lebih sedikit jadi emang kelihatan tajam banget. Dan ini untuk pertama kali keluar dari kotak itu langsung dapat update HyperOS ya. Karena HyperOS yang dipakai di sini udah cukup lama ya, Android Security Patch-nya ada di Desember 2024. Ini untuk update-annya ada cukup banyak ya, dari sistem animasi, home screen, control center, sampai ke bawah ya, security patch juga dia ada perbaikan atau ada update. Ini lumayan di 1,1 GB, jadi kalau nanti datang ini harus diupdate dulu biar lebih optimal untuk penggunaannya. Untuk sekilas ya spek buat yang belum tahu. Oke, SoC-nya adalah Snapdragon 8 Elite. Ini dia menggunakan RAM. Nah, RAM-nya di 12 GB. LPDDR5X ini kenceng banget, LPDDR5X ini layarnya seperti saya bilang tadi di 1200 dan di sini menggunakan baterai yang udah silikon karbon juga, jadi sedikit lebih besar, ada di 5240 mAh meskipun ukurannya kecil. Ya walaupun jika dibandingkan dengan smartphone BBK Group yang kemarin itu kan dia ukurannya kecil juga tapi punya baterai yang lebih besar, tapi udah lumayan oke lah ya. Itu di 5240 itu udah cukup gede. Nah, untuk kameranya kita bisa lihat ya di sini untuk setup kameranya sekarang banyak banget. Di sini bahkan ada motion. Terus untuk filternya standar ya, ada Leica Authentic, ada Leica Vibrant. Saya lebih suka Leica Authentic sih karena kalau Leica Vibrant tuh agak gelap gitu hasilnya. Terus di sini ada fast shot. Ini fast shot ini sepertinya mode street ya. Karena di sini kita bisa pilih beberapa focal length mulai dari 23, 28, 35, 50 dan juga 85. Di sini juga kita bisa atur EV-nya ya, exposure depth of field ini. Bukan, ini adalah depth of field, betul. Ini kita bisa atur depth of field-nya untuk seberapa bokeh ya harusnya. Di sini kalian bisa lihat di sini ada depth of field 3 meter. 5 meter, 3 meter di sini untuk 2,36 sampai 4,1, 5 meter di sini 3,4 sampai 9, ini 1,6. Nanti saya ulik deh ini untuk hasilnya seperti apa, apakah ada perbedaan. Oke, ini cukup bagus ya karena ada mode seperti ini. Nah, kalau depth of field 1 meter itu tidak mau fokus tuh. Kalau misalnya di sini auto baru bisa fokus. Kalau yang ini juga ya 0,6 juga nggak mau. Jadi bisa pakai auto seperti ini. Ini mode Pro cukup lengkap ya mode Pro-nya. Kalian bisa lihat dari ISO, EV, shutter speed, autofocus, white balance. Lalu di video, di sini ada 2 ya, ada video default sama master cinema. Untuk master cinema ini hasilnya warnanya lebih soft. Ya, warnanya dia lebih soft.
Nah, warnanya lebih soft. Untuk resolusi maksimal ada di 4K 30 untuk Master Cinema. Kalau yang Master Cinemanya dimatiin itu bisa 4K 60. Bahkan 8K, bisa 8K 24 kalau misalnya Master Cinemanya dimatiin. Tapi kalau Master Cinema dinyalain itu maksimal ada di 4K 30. Ya, 4K 24 atau 4K 30. Terus dia ada fitur tambahan stabilisasi lagi, steady video. Ini untuk steady video, iya sayangnya kalau steady video dia mentok di 1080, 30 fps aja nggak bisa diganti. Kalau steady video pro ini juga sama, tapi di off aja harusnya udah stabil karena dia udah ada OIS. Lalu ada motion tracking fokus, super makro, ini oke banget ya. Ada teleprompter, ini keren fiturnya Xiaomi. Terus ada foto juga di sini ada beberapa focal length ya, 1, 2, 2,6 ini berarti tele maksimalnya. Nah ini ini harus diputer gini ya. Ini kurang oke sih, loncat-loncat gini. Enaknya sih di slide dari awal. Nah harusnya ada putaran kayak gini tuh lebih bagus. Terus mode portrait, ada master portrait sama Leica portrait. Di sini bedanya apa? Kalau yang Master Portrait itu lebih elegan dan subtle, sementara yang Leica itu lebih ke arah natural. Kita bisa pilih aja mau yang kayak gimana. Ini ada di sini pilihannya. Dan juga di sini ada beberapa focal length dan ini ada beautify-nya, bisa dimatiin aja. Lalu yang lainnya seperti biasa ini ada 50 megapikselnya untuk diaktifkan. Untuk yang high resolution, dual video, ada supermoon juga. Nanti kalau misalnya ada bulan coba saya bakal ambil sampel deh. Nah sementara itu dulu ya, sekaligus ini dokumentasi dari Xiaomi 15. Buat kalian mungkin ada yang mau ditanyain dari Xiaomi 15 ini, bakal nanti saya jawab di video review. Dan mungkin sebelum video review saya bakal coba tes kali ya, adu kamera dengan smartphone andalan saya yang saya gunakan saat ini, yakni Vivo X100. Kira-kira Vivo X100 masih bisa bersaing nggak? Secara umur kan Vivo X100 ini lebih tua 1 tahun ya, HP tahun lalu. Apakah masih bisa bersaing dengan si Xiaomi 15 yang udah lebih baru ini? Oke, segini dulu aja ya. Sekali lagi kalau ada yang mau ditanyakan, drop aja di kolom komentar di bawah. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.